제일 중요해요. 나중에 딴소리 하지 말아요. 글쎄 제대로 났네. Kembali lagi bersama saya Ruli. Terima kasih sebelumnya bagi para audiens yang sudah menonton video ini. Mohon juga bantuan subscribe-nya agar saya makin semangat ngekonten. Dibantu, tolong dibantu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan alur cerita film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, keluaran tahun 2019 asal Korea Selatan. Alkisah, film ini diangkat dari kisah nyata tragedi pembunuhan berantai di Korea Selatan yang pelakunya sangat licin kayak Lancelot-nya Aura, membuat dua kubu berlawanan keyakinan terpaksa bekerja sama untuk menangkap si pelaku. Film ini dibintangi beberapa bintang besar Korea, di antaranya Ma Dong-suk alias Don Lee, Kim Soo-kyu, dan Kim Moo-yeol. Film ini mendapat nilai yang sangat bagus baik dari IMDb maupun Rotten Tomatoes. Oke, saya rasa cukup cuplikan dan basa-basinya. Para audiens dipersilahkan cari posisi santuy, aman, rileks, dan mulai. Di awal film, kita difokuskan pada seorang pemuda yang sedang jalan-jalan malam santuy dengan sebuah mobil sedan putih di tengah keramaian kota hingga ke pinggiran kota yang sepi. Tiba-tiba si pemuda menambahkan kecepatan dan menabrak sebuah mobil di depannya yang membuat si pengendara keluar untuk memfoto barang bukti agar mudah pengklaiman asuransi. Lalu tiba-tiba 찍을 필요는 없을 텐데. 제일 중요해요. 나중에 딴소리 하지 말아요. 제대로 났네. inilah The Gangster, The Cop, The Devil. 새벽 천안시 외곽의 택지개발지구 안에서 우리도 해결하고 싶다고요. Dia adalah Jun Tae-suk, seorang detektif kepolisian. Bersama rekannya sedang menuju ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan semalam, sambil mendengar radio saluran warta berita yang memberitakan masalah beberapa kasus pembunuhan yang belum kunjung terselesaikan, satupun termasuk pembunuhan semalam yang membuat Tae-suk jengkel, ditambah kemacetan lalu lintas kota meski sirine sudah dihidupkan. Tiba-tiba Tae-suk melihat segerombolan gangster yang dia kenal di depan sebuah gedung perjudian dan memaksa masuk. Meski sudah disogok, Tae-suk tetap memaksa masuk. 자, 요즘 가수 콩나물 새끼가 대한민국 경찰 뭘로 뭐? 야 이따 이 새끼야. Di tempat lain, bos gangster tempat perjudian yang dia masuki, Tae-suk bernama Jang Dong-soo, sedang latihan tinju dengan samsak. Samsak manusia. Saya kira awalnya itu samsak biasa. Mendapat laporan dari Kwon Oh-seong, tangan kanannya, bahwa si Tae-suk kembali mengacau di tempat bisnis mereka lagi. Tae-suk menangkap seorang pengedar kupon palsu. Sementara Dong-soo berangkat menemui salah satu bos gangster lainnya, yaitu Sang-do, sambil menelpon atasannya Tae-suk, Hobong. 예, 접니다. 가게 안에서는 상품권 깡하지 말라 그랬잖아. Dong-soo mengkomplain atas perilaku Tae-suk. Ternyata Dong-soo sudah memberikan uang pelicin usaha untuk Hobong, makanya dia bisa bicara begitu sama kepala detektif. Hobong segera menelepon Tae-suk dan sedikit menyeramahi Tae-suk, tapi Tae-suk ngeyel dan matiin telepon si Hobong. Tae-suk pun pergi menuju TKP pembunuhan digonceng sama penjual kupon palsu yang dia tangkapnya tadi. 야, 수고했다. Di TKP, Tae-suk mengambil beberapa bukti, lalu scene beralih pada Dong-soo sedang mendiskusi perihal daerah kekuasaan sama Sang-do. 됐고. 형님, 그래도 우리 동수 형님이 친구라. Karena para bawahan seenaknya masuk dalam pembicaraan mereka, Dong-soo memberi mereka pelajaran dan mengancam Sang-do. 형님,
순간적으로 하면 되겠다, 그지? Dongso ini memang bukan main. 맛있네. Sementara itu, Hobong sedang melakukan rapat bersama bawahannya membahas kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Hobong beranggapan ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan biasa dan ingin menyerahkan kasus ini pada tim 1. Tapi Taesuk curiga kalau kasus pembunuhan ini pelakunya sama atau bisa disebut pembunuhan berantai. Itu didapat dari beberapa bukti seperti bekas tusukan dari benda tajam yang sama dan beberapa bukti lainnya. Tapi karena tidak memiliki bukti yang autentik, atasan dan rekan-rekannya Taesuk tidak setuju dengan pendapatnya Taesuk. Bahkan Hobong beranggapan kalau Taesuk ingin mempromosikan dirinya naik jabatan. Karena Taesuk ini adalah tipe polisi yang sangat loyal, merasa tersinggung dibilang begitu dan pergi meninggalkan rapat. Sementara itu, Dongso yang kesal karena tingkah Sangdo ingin sedikit rileks, meminta menyetir pulang sendirian dan menyuruh Osong membawa anak buahnya pulang. Namun di perjalanan, Dongso yang sedang bicara sama bosnya masalah si Sangdo tiba-tiba ditabrak dari belakang. Mereka pun sama-sama keluar untuk saling cek dan recheck. Pelaku penabrakan meminta maaf karena hujan jalanan licin dan gak sengaja nabrak. Dongso dengan santai menjawab, 뭐 괜찮은 것 같은데 그냥 가십시오. namun tiba-tiba ternyata yang nabrak Dongso ini adalah si pembunuh. Tapi kali ini dia salah milih target, bro. Saat Dongso dilarikan ke rumah sakit, Osong dan anak buahnya menyerang tempat Sangdo karena mengira Sangdo pelakunya. Sementara si pembunuh berantai atau kita sebut saja si iblis sesuai judul, merawat lukanya sendiri dan menuju ke sebuah peternakan terdekat. Seolah tidak puas karena mangsanya lolos, dia pun membunuh si peternak itu. Dongso berhasil diselamatkan dan siuman memberitahu Osong kalau pelakunya bukan Sangdo dan bukan dari kalangan seperti mereka. Dongso susah mengenali pelaku karena keadaannya gelap dan hujan. Lalu Dongso memberi memo pada Osong dan menyuruh dia menyelidikinya. Tak lama Taesuk datang untuk menjenguk. Dia dapat kabar dari rumah sakit kalau Dongso diserang semalam. Sebagai polisi yang taat budi pekerti, walau Dongso seorang gangster, dia tetap layak dapat keadilan. Taesuk menanyakan rincian kejadiannya sama Dongso agar bisa menangkap pelakunya untuk Dongso. Namanya juga gangster ya kan, mana bisa kerja sama polisi. Dongso ingin menangkapnya sendiri dan mengatakan kalau dia semalam hanya terjatuh. 잠깐. 밤길에 넘어져가지고. Tidak bisa berbuat banyak sama Dongso, Taesuk pergi melihat mobil Dongso dan mendapatkan bukti yang sama kalau Dongso ditabrak dari belakang oleh mobil putih. Scene beralih ke Sangdo yang menjenguk Dongso. Dongso niat memanfaatkan penyerangan anak buahnya oleh anak buahnya Dongso untuk meminta perluasan wilayah. Dongso nggak kasih dong. Payaho jaroso. Di lain waktu, Taesuk sedang merayu Hobong agar kasus pembunuhan diberikan padanya. Taesuk ngasih tahu kalau Dongso adalah satu-satunya korban selamat. Dia juga lagi nyari si iblis. Kalau Dongso yang menemukan si iblis pertama kali, dia pasti akan dihabisin dan kasus nggak akan pernah terselesaikan. Tapi Hobong tidak bisa memberikan kasus itu pada Taesuk karena Taesuk adalah polisi taat budi pekerti. Bisa-bisa Dongso ditangkap dan pundi-pundi uang Hobong hilang. Hobong mau kasih kasus itu sama tim 2. Meski Taesuk bilang jangan melindungi Dongso terus, tetap aja Hobong nolak permintaan Taesuk. Beralih ke scene lain, si iblis dapat mangsa baru, seorang bapak-bapak supir truk yang lagi berantem sama istrinya via telepon karena kado ultah anaknya. Dan di waktu yang sama juga, Dongso sedang menggambar sketsa wajah pelaku. Setelah membunuh si bapak-bapak, si iblis mengendarai mobil truk korban. Gak lama kernetnya bangun, lalu si pembunuh ketawa dan...
Ngebunuh adalah jalan ninjanya aku rasa. Karena terlalu ugal-ugalan, pisaunya terlempar keluar mobil. Beberapa hari kemudian Tae-suk menggerbek tempat perjodohan Dong-so karena ada laporan kalau beberapa mesin slotnya sudah dimodifikasi. Kayaknya si Sang-do yang laporin ya. Tae-suk mengancam akan memperpanjang masalah ini kalau Dong-so tidak mau buka mulut soal penyerangannya tempo hari. Tae-suk juga bilang kalau pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai sadis psikopat yang tidak biasa dan tidak milih-milih korban. Asal mood langsung celup. Dong-so hampir-hampir mau bekerja sama, tapi lagi-lagi ideologi mereka berbeda antara hukum rimba dan hukum negara. 그 다음엔 그게 끝이다.